Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembahasan tentang teori modern perdagangan internasional. Pertama-tama, perkenalkan, saya Jenny Santika dengan NIM 34032300045 dari kelas akuntansi reguler C. Saya Reina Anissa Putri dengan NIM 34032300063 kelas akuntansi reguler D. Saya Risti Nabila dengan NIM 34032300032 kelas akuntansi reguler C. Dalam dunia yang semakin terhubung, perdagangan antar negara bukan lagi sekedar soal keunggulan komparatif seperti yang diajarkan teori klasik. Perkembangan teknologi, inovasi, dan kebijakan ekonomi kini memiliki peran yang jauh lebih besar dalam mempengaruhi hubungan dagang antar negara. Bagaimana ya negara-negara memanfaatkan skala ekonomi, inovasi, dan keunggulan kompetitifnya? Dan bagaimana siklus produk mempengaruhi pergerakan industri global? Mari kita jelajahi teori-teori modern yang menjelaskan perdagangan internasional di globalisasi ini. Baik, saya akan memulai menjelaskan mengenai pengertian secara menyeluruh terkait teori modern perdagangan internasional. Jadi, teori modern perdagangan internasional merupakan pengembangan dari teori-teori klasik, seperti keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, yang menambahkan faktor teknologi, skala ekonomi, inovasi, dan kebijakan pemerintah dalam menjelaskan perdagangan global. Teori perdagangan internasional memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena perdagangan internasional yang kompleks. Dengan memahami teori-teori ini, pelaku bisnis dan pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teori modern perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, ada Paul Krugman, New Trade Theory. Paul Krugman menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi antara negara yang memiliki kondisi faktor produksi yang serupa. Perdagangan terjadi karena adanya skala ekonomi dan preferensi terhadap keragaman produk. Keunggulan kompetitif diperoleh melalui produksi massal dengan biaya yang lebih rendah. Nah, yang kedua, menurut Michel Porter, teori keunggulan kompetitif. Porter menyatakan bahwa keunggulan suatu negara dalam perdagangan internasional ditentukan oleh 4 faktor: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi dan persaingan domestik. Negara dengan persaingan domestik yang kuat cenderung memiliki daya saing lebih tinggi di pasar internasional. Yang ketiga, menurut Raymond Vernon, teori siklus produk. Vernon mengemukakan bahwa produk baru biasanya diciptakan di negara maju, kemudian produksinya berpindah ke negara berkembang seiring menyebarnya teknologi dan penurunan biaya produksi. Produk melalui beberapa tahap: inovasi, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai asumsi teori modern perdagangan internasional. Nah, yang pertama ada perbedaan faktor produksi antar negara. Negara memiliki ketersediaan faktor produksi yang berbeda-beda. Ada tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada keunggulan dinamis. Keunggulan komparatif bersifat dinamis dan berubah dengan teknologi dan inovasi. Nah, yang ketiga ada skala ekonomi. Efisiensi dapat dicapai melalui produksi dalam skala besar. Adapun kelebihan dari teori modern perdagangan internasional. Pertama, menangkap realitas global. Teori modern lebih realistis dalam menggambarkan dinamika perdagangan internasional yang kompleks. Kedua, mempertimbangkan inovasi, menjelaskan bagaimana inovasi teknologi mempengaruhi pola perdagangan.
Yang ketiga, skala ekonomi dan efisiensi memberikan penjelasan tentang bagaimana skala ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan negara. Yang terakhir, fleksibel dan dinamis, menyadari bahwa keunggulan kompetitif suatu negara dapat berubah seiring perkembangan teknologi dan persaingan. Adapun kekurangan teori modern perdagangan internasional. Yang pertama, mengabaikan negara berkembang. Beberapa teori kurang memperhitungkan kesulitan negara berkembang dalam mengakses teknologi pasar dan global. Yang kedua, kondisi persaingan tidak merata. Tidak semua negara memiliki kapasitas untuk berkompetisi di pasar internasional karena ketidaksetaraan sumber daya dan infrastruktur. Nah, yang terakhir, kebijakan proteksionisme. Adanya kebijakan proteksionisme di banyak negara bisa menghambat prinsip perdagangan bebas yang dijelaskan dalam teori modern. Menurut Paul Krugman, teori ini menjelaskan fenomena yang umum terjadi di sektor teknologi, seperti smartphone dan komputer. Ketika produk baru diluncurkan, seperti iPhone, produksinya biasanya dilakukan di negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki inovasi teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Namun, ketika produk tersebut mencapai fase matang dan teknologinya sudah standar, produksinya dipindahkan ke negara berkembang seperti Tiongkok atau Vietnam yang memiliki tenaga kerja yang lebih murah. Teori klasik seperti keunggulan komparatif tidak cukup menjelaskan dinamika ini karena tidak mempertimbangkan siklus hidup produk dan evolusi teknologi. Menurut Michael Porter, dalam industri mobil, teori persaingan monopolistik lebih relevan. Mobil dari Jerman BMW dan Jepang Toyota Honda bersaing di pasar internasional dengan produk yang mirip tetapi berbeda dalam kualitas, desain, dan fitur. Teori modern ini membantu memahami bahwa konsumen di negara lain mengimpor bukan hanya karena biaya yang lebih murah, tetapi karena preferensi atas merek, kualitas, atau inovasi produk. Menurut Raymond Vernon, teori ini menjelaskan bagaimana suatu produk, khususnya produk manufaktur yang kompleks seperti perangkat elektronik, mengalami perubahan dalam siklus hidupnya yang mempengaruhi pola perdagangan internasional. Vernon berpendapat bahwa keunggulan komparatif suatu negara dalam memproduksi suatu barang akan berubah seiring waktu. Mari kita ambil contoh produksi handphone untuk menggambarkan teori ini. Tahap inovasi biasanya dimulai di negara maju dengan tingkat riset dan pengembangan yang tinggi seperti Amerika Serikat atau Korea Selatan. Pada tahap pertumbuhan, produksi mulai bergeser ke negara-negara industri baru seperti Tiongkok atau Taiwan. Pada tahap matang, produksi bergeser ke negara-negara berkembang dengan biaya produksi yang lebih rendah seperti Vietnam. Jadi, kesimpulan teori modern perdagangan internasional memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami perdagangan global dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti teknologi, skala ekonomi, kebijakan pemerintah, dan inovasi. Teori ini mencerminkan kondisi global yang terus berkembang, tetapi juga memiliki kekurangan, terutama dalam menghadapi tantangan ketidaksetaraan antar negara. Meskipun demikian, teori-teori ini memberikan panduan penting dalam memahami dinamika perdagangan di era globalisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru mengenai pembahasan teori perdagangan internasional modern. Kami dari kelompok 4, saya Jenny Santika.
Saya Reina Anissa Putri. Saya Risti Nabila. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Behind the scene. Selamat datang di video dari kelas akuntansi reguler C. Nabila dengan NIM 3 podi. Dimana naon anjir? Pemerintah dalam menjelaskan perdagangan global. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru mengenai lumayan biasa ya.